Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Kembali kali ini kita akan membahas terkait dengan pemenuhan salah satu persyaratan agar dana desa tahap 2 itu bisa disalurkan ke rekening desa. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kamu klik subscribe dulu sekaligus dengan like-nya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan share lewat media sosial kamu. Juga tonton videonya sampai habis. Nah, dalam pembahasan kita kali ini adalah terkait pemenuhan salah satu persyaratan agar dana desa yang ditentukan penggunaannya di tahun anggaran 2025 itu bisa disalurkan ke rekening desa. Yang mana pedoman kita kali ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian dana desa setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025, yang mana kita ketahui bahwa di tahun 2025 yang disebut pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya adalah ketika pemerintah desa melaksanakan atau menganggarkan di APBD desanya suatu kegiatan dalam hal pelaksanaan sebagaimana yang disampaikan pasal 17 ayat 1 huruf A sampai huruf G itu, di mana ketika pemerintah desa menganggarkan dana desa di tahun 2025 untuk BLT desa, penguatan desa yang adaptif, dan peningkatan promosi, serta sebagainya yang disampaikan huruf G itu, maka pemerintah desa telah melaksanakan untuk pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya. Nah, kita ketahui bersama bahwa penganggaran untuk kegiatan-kegiatan yang disampaikan di pasal 17 ayat 1 mulai huruf A sampai huruf G tadi, itu nantinya pada saat pengajuan dana desa tahap 1, pemerintah desa melaporkan penganggarannya. Hal itu ada disampaikan di pasal 25 ayat 6 huruf A itu, bahwa selain persyaratan yang disampaikan di pasal 24 ayat 1 huruf A, nantinya pemerintah desa menyampaikan terkait penganggaran untuk pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya, yang mana dilanjutkan oleh pemerintah daerahnya untuk direkam pada aplikasi OnSpam. Nah, di tahap 1 adalah perekaman penganggarannya. Selanjutnya di tahap 2 itu nantinya pemerintah desa akan menyampaikan realisasinya terhadap penganggaran pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya dari dana desa tahap 1 yang sudah disalurkan ke rekening desa. Hal itu ada disampaikan masih di pasal 25 ayat 9 huruf B. Nah, nantinya akan dilakukan pemerintah daerah untuk penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur yang disertai dengan daftar rincian desa melalui aplikasi OnSpam TKD, yang mana aplikasi OnSpam TKD itu bisa melakukan penandaan desa layak salur apabila pemerintah desa menyampaikan realisasi dari penggunaan dana desa tahap 1 untuk mendanai pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya. Nah, untuk datanya terkait dengan realisasi penggunaan pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya, itu pemerintah desa dapat menggunakan aplikasi Siskudes dengan melakukan cetak di menu pelaporan, di mana nanti akan disesuaikan taggingnya sesuai dengan program pagu dana desa yang ditentukan penggunaannya. Kita simulasikan seperti ini. Kita masuk di aplikasi Siskudes, kita masuk di menu laporan, kita pilih yaitu menu pertanggungjawaban. Nah, di sini ada dua untuk cetak laporan tagging. Maka dua tagging inilah yang nantinya akan dicetak oleh pemerintah desa. Kita simulasikan. Yang pertama, laporan realisasi tagging. Kita pilih kecamatannya terlebih dahulu. Selanjutnya kita pilih sumber dananya yaitu dana desa. Yang pertama adalah tagging stunting, yang mana pemerintah desa di sini tentunya pasti penganggaran stunting dan sudah dilaporkan pada saat pengajuan dana desa tahap 1. Kita lakukan cetak. Nah, ini tinggal ditandatangani oleh kepala desa. Berikutnya tinggal dirubah saja untuk taggingnya, misalkan ketahanan pangan. Kita lakukan cetak.
Nah, di sini akan terlihat realisasi yang ada di kolom tengah inilah yang nantinya akan direkam di aplikasi OnSpam agar bisa ditandai sebagai desa layak salur untuk pengajuan dana desa tahap 2 di tahun 2025. Berikutnya kita masuk di laporan rekapitulasi realisasi tagging. Nah, di sini hanya sumber dana. Tinggal lakukan cetak saja dan tinggal ditandatangani oleh kepala desa. Yang mana di sini adalah hanya rekapannya saja, tidak bersama kegiatannya. Jadi itulah terkait dengan nantinya pemerintah desa akan memenuhi persyaratan untuk pengajuan dana desa tahap 2 yang mana salah satunya dengan melaporkan realisasi penggunaan dana desa tahap 1 untuk pagu dana desa yang ditentukan penggunanya yang penganggarannya sudah dilaporkan oleh pemerintah desa saat pengajuan dana desa tahap 1, yang mana tinggal lakukan cetak saja pada aplikasi Siskudes dan ditandatangani oleh kepala desa. Mungkin sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.